Udah nginjek sekitar jam 7-an, itu hujan gede bang. Hujan gede banget lebat. Udah hujan gede, betah dong anak-anak dua di mobil. Betah, yang satu di tengah, yang satunya lagi di paling belakang. Ini mobil, parkir mobil, depan rumah, ini empang. Empang, emang lumayan gede empang. Pas saya ngelirik kayak gini, awalnya tuh kayak bola kecil tuh keluar dari air bang. Di tengah-tengah air tuh kayak pluk aja keluar, terang banget. Anak dua juga ngeliat, sampai dia loncat gitu. Apaan gitu kan, lama-lama berasap gitu bang, berasap, plek, berbentuk lah pocong. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini kita mau bahas tentang cerita pocong lagi nih. Yang dimana sebenarnya sosok hantu ini adalah sosok yang paling simpel nih di antara hantu yang lain menurut gue. Simpel ya gue ya. Iya cuma pakai kain kafan gitu ya. Ada pucuknya ya kan. Seperti orang meninggal pada umumnya. Ya, tapi ini bikin banyak orang yang trauma ketika melihat sosok penampakan pocong ini. Nah, jadi langsung aja lah kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita langsung sapa aja Kang Freddy. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Bang Jamal. Sehat ya Kang ya. Jadi sebelumnya Kang Freddy ini pernah cerita waktu itu dikasih judul supir travel bandara ya Bang? Iya, bandara. Nah, kalau yang sekarang masih seputar travel Bang? Ya masih seputar travel, tapi ini kejadiannya dekat-dekat pantai lah, lagi wisata gitu bang. Oh, lagi wisata Ya, ini. lagi wisata. Liburan. Liburan. Jadi saya langsung dapat kontekan buat berangkat liburan ke daerah Pangandaran. Di situ saya nginep 3 hari bang. 3 hari. 3 hari. Terus apa yang terjadi tuh? Jadi di sana saya bang kayak gitu. Sama Ya. sosok apa nih? Pocong. Sama sosok pocong. Pocong sama kunti. Oke. Nah, pada saat itu kan Kang Freddy itu bawa orang ya Bang ya? Ya. Nah, orang-orang yang ikut sama Kang Freddy juga gak nih sama sosok pocong ini? Ada bang, nanti lebih lengkapnya saya ceritain semuanya. Oh, nanti diceritain ya? Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Freddy, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi Saksi Misteri, kita mulai. Awal ceritanya saya waktu itu di hari Rabu ya. Di hari Rabu sekitar jam 12 siang saya dapat telepon dadakan buat berangkat ke daerah Pangandaran. Liburan gitu bang. Liburan anak sekolah. Dapat kabar itu kan siang. Kita berangkat malam bang. Itu malamnya di malam Kamis. Di malam Kamis biar sampai sana tuh Kamis pagi. Oke. Nah, kita jemput jam 12 malam pakai mobil kecil sih bang, pakai Avanza. Suami istri, anaknya 2, cowok dua-duanya. Berangkat sampai rumah tuh saya jemput sekitar jam 12:30 malam. Di mana tuh rumah? Di daerah Sukajadi. Oke. Daerah Sukajadi, Bandung. Jemput, berangkat sekitar jam 1-an, berangkat sampai
sana tuh kita kan pengen langsung ke pantai ya bang. Mm-mm. Ngejar sunrise gitu kan. Mm-mm. Ngejar sunrise, kita nyampe di Pangandaran sekitar jam setengah 6, jam 6 pagi. Oke. Berapa orang waktu itu? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Kesana juga main ke pantai juga kan sekalian pulang kampung juga bang katanya. Sekalian pulang kampung juga. Jadi kita nggak sewa penginapan di sana. Ada keluarganya yang di situ bang. Kalau kurang lebih sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo lah dari pantai itu ke rumah saudaranya bang. Kayak gitu. Udah sampai pantai pagi-pagi, kita main di pantai sekitar sampai sore lah kalau nggak salah, sampai sore itu mungkin yang namanya anak-anak gitu kan. Saya aja sampai tidur bang. Kita berangkat dari pantai pulang ke rumahnya, masuk kampungnya tuh dari pantai kayak ke hutan gitu bang. Dari jalan utama tuh kita masuk tuh kurang lebih sekitar 500 sampai 700 meteran ada bang. Ke dalam banget. Tanah merah, batu licin gitu bang. Mobil aja sampai ngesot bang. Kebetulan itu juga lagi musim hujan bang. Singkatnya saya nyampe di rumahnya tuh sekitar jam 4:30, 5 sore. Nyampe rumahnya tuh. Udah gitu mereka berbaur sama keluarganya, saya stay di mobil bang. Stay di mobil, ya mungkin keluar bentar lah ngerokok gitu kan, lepas capek. Nggak kerasa waktu menjelang maghrib saya awalnya masih di situ bang, masih di teras rumah itu. Nah keluarganya udah pada masuk, saya stay di mobil, balik lagi ke mobil. Hujan masih gerimis bang, hujan masih gerimis kecil. Nah udah gitu saya balik ke mobil. Itu juga sebenarnya saya disuruh nunggu di dalam juga, cuman gak enak. Cuman gak enak, saya stay dulu di mobil bang. Saya bilang alasannya mau ngerokok atau apa, diam di mobil. Diam di mobil, si anak 2 itu ngikut bang. Anaknya ngikut, diam di mobil. Nah di mobil udah nginjek sekitar jam 7-an, itu hujan gede bang. Hujan gede banget, lebat. Udah hujan gede, betah dong anak-anak 2 di mobil. Betah. Yang satu di tengah, yang satunya lagi di paling belakang. Pada main HP. Saya juga sama sih main HP. Usianya kalau yang besar tuh kurang lebih SMP kelas 2 tuh kurang lebih sekitar 14 atau 13 tahunan lah. Kalau yang satu lagi sekitar 7 tahunan bang. Sekitar 7 tahunan. Masih kecil kok. Anteng main HP bang. Di belakang mobil tuh anteng main HP. Saya liatin gitu kan. Pada anteng main HP. Itu kan jadi mobil, parkir mobil, depan rumah, ini empang. Empang. Emang lumayan gede bang empangnya. Nah saya mobil tuh persis depan rumah pinggir empang. Jadi kayak letter L gitu bang. Saya pinggir empang di situ. Pinggir saya tuh empang, pas saya ngelirik kayak gini, awalnya tuh kayak bola kecil, kayak bola pingpong, tuh keluar dari air bang. Di tengah-tengah air tuh kayak pluk aja keluar. Terang banget. Si anak 2 juga ngelihat bang. Anak 2 juga ngelihat, sampai dia loncat tuh ke saya. Udah gitu, tenang. Saya liatin, apaan gitu kan. Lama-lama berasap gitu bang. Berasap, awalnya sih masih samar-samar ya asapnya. Kesini nambah tebel asapnya. Nambah tebel. Plek, berbentuklah pocong. Anak-anak kan lagi main HP bang. Saya pun lagi main HP. Kalau saya lihat sosoknya sih, matanya emang tajam ke arah saya gitu kan. Yang di dalam mobil. Si anak 2 itu sampai ngejerit bang. Tapi yang anehnya, itu rumah kan depan kita. Enggak ngedenger kita. Padahal ini anak 2 jerit-jerit bang. Jerit-jerit. Enggak tahu karena hujan atau apa, tapi seenggaknya kedenger lah ngejerit gitu ya bang. Nggak akan bener gitu kan. Nggak akan bener. Nyalain mobil,
pergi dari situ bang, mundur, pas mau mundur otomatis lihat spion kan kanan Iya, kiri. iya. Itu si pocong masih ada bang, masih ada diem dia di atas empang itu. Mukanya sih kayak ngeliatin saya bang, kayak yang marah gitu ngeliatnya. Pas udah gitu saya ngeliat spion, awalnya itu kan pojokan empang ya bang, pojokan empang gitu kan. Saya keliat di spion, ada apaan? Kunti bang, kuntilanak di pojok empang. Kirain saya cuma satu, ternyata setiap pojok ada. Setiap pojok empang ada kunti. Pas saya perhatiin, lah kok ada semua gitu. Udah nyalain mesin, mobil mau berangkat, itu nyamperin bang. Kunti itu nyamperin, ngitarin mobil. Buset. Serius, ngitarin mobil bang. Saya baca sebisa saya gitu kan, baca yang saya bisa. Pergi dari situ, udah pergi, nyarilah kemana gitu ya bang. Saya juga nggak tahu sih kemana gitu kan. Yang jelas itu kayak tengah hutan bang. Pas begitu jalan, hujan udah agak reda, agak gerimis gitu kan. Yang namanya di tengah-tengah kayak kampung gitu kan, kayak gelap gitu bang, gelap embun gitu kan. Lama kelamaan samar-samar ada warung bang. Oke. Ada warung. Ini nggak tahu kemana ya perginya? Iya nggak tahu, karena gelap gitu bang, nggak ada penerang, gelap. Tahu-tahu samar-samar ada lampu, saya ikutin warung gitu bang. Berhentilah di situ warung. Anak-anak juga udah mulai tenang gitu kan, nemu warung, seenggaknya ngerasanya ada temen gitu kan. Pesanlah makan mie instan gitu kan, mie rebus. Saya kopi, rokok. Di warung itu yang jaga tuh cuma nenek-nenek sama kakek-kakek bang, nggak ada yang lain. Terus saya juga nggak ngeh ya, itu warung cuma satu-satunya, nggak ada kayak rumah atau penduduk gitu kan. Udah gitu, bu di sini emang rame gitu ngewarung? Alhamdulillah katanya. Ya suka ada aja katanya gitu. Oh, tapi saya ngelihat oh kayak gini gitu warungnya, kayak dia juga kayaknya diam di situ gitu bang. Nggak kerasa adzan subuh bang, pulang lah pas adzan subuh. Lama juga ya? Nggak kerasa bang, serius. Nggak kerasa, itu sampai adzan subuh saya baru pulang lagi ke rumah. Pas pulang ke rumah, itu ada saudaranya yang lagi sapu-sapu di depan. Nanyain, dari mana? Abis nyari rokok katanya gini-gini. Nah si anaknya belum nyerita. Langsung pulang aja, langsung masuk ke dalam, ke rumah. Masuk ke rumah. Saya nggak nyerita. Dari mana habis nyari rokok, nyari kopi katanya. Oh, pantesan saya lihat mobil nggak ada semalam katanya gitu. Padahal saya berusaha nggak bilang dulu. Nah, udah gitu sekitar jam 8 jam 9-an ngajak main lagi lah bang ke pantai. Biasa main lagi, berangkat ke pantai sama saudaranya gitu kan semua. Nah udah gitu di sana si ibunya yang bilang, yang ngedeket saya lagi nunggu, ibunya yang datang. Malam kenapa nggak ada bu, nggak ada apa-apa, cuma nyari rokok, pengen ngopi gitu kan. Udah cerita aja, anak-anak udah bilang ngelihat pocong katanya. Iya bu, gini saya ceritain semalam saya pergi dari sini karena ngelihat itu gitu kan. Saya pergi takutnya ngebahayain gitu bang. Saya pergi cari warung. Nah pas saya bilang warung, si ibu bengong. Kenapa? Nah saya juga nggak tahu warung mana. Ada warung bu, emang sih agak jauh dari rumah kata. Ya ibaratnya yang namanya hujan terus tanah merah gitu bang, licin kan. Nggak tahu kemana saya juga arahnya. Yang jelas alhamdulillah bisa pulang lagi juga.
Ya udah hati-hati kata kata si ibu tuh. Tapi nggak sampai ada apa-apa, nggak ada. Kata. Nah, singkatnya mereka lanjut main, saya standby gitu kan. Gak kerasa itu sampai di pantai itu jam berapa ya? Jam 4:30-an bang. 4:30-an. 4:30 kita cari makan. Udah nyari makan kita pulang. Itu persis di jam 7:30 malam. Di hari kedua tuh. Pulang ke rumah itu 7:30 malam. Gak ada apa-apa bang. Di Empang tuh gak ada apa-apa. Tenang dong. Nah, belaga berani bang, ngopi lah di luar. Pas mereka udah masuk, saya juga sebenarnya dikasih kamar ya, cuman nggak enak bang. Saya tidur di mobil. Saya lebih nyaman di mobil jujur, lebih nyaman di mobil. Mau tidur di mobil. Saya sendiri. Si anak dua nggak berani ikut lagi. Saya sendiri bang. Saya sendiri. Diamlah di mobil. Nggak lama, hujan lagi bang, gerimis, kecil. Terus tahu-tahu di mobil tuh kayak ranting jatuh, terang gitu kan. Heroin mungkin pohon gitu kan. Gitu. Ngerokok aja, pas lagi ngerokok gini hujan kesini agak besar. Saya penasaran bang, pengen nengok, nggak tahu mata tuh pengen nengok ke Empang situ, pengen nengok. Pas saya nengok, kejadian yang sama di awal kita datang. Itu dari Empang, kayak bola, terang banget. Terus berubah jadi asap. Nah, kalau yang kedua ini, dia mukanya tuh kayak yang udah habis bang. Si tulang tengkoraknya udah kelihatan. Berbentuk pocong kayak gini aja. Ngeliatin ke mobil, kayak gini aja. Udah tegang lah. Saya juga pengen mastiin nih, yang semalam ada kunti itu masih ada enggak kata. Pas saya nengok, ternyata setiap pocong itu muncul, itu si 4 kunti itu ada bang di setiap pojok itu. Pergi lagi lah, nggak akan bener. Saya sendiri bang sekarang. Saya sendiri bang. Pergi dari situ. Anehnya ya bang ya, saya juga baru ngeh tuh, ini kemana gitu kan. Jalan aja kesana kesini, tahu-taunya depan tuh warung itu lagi bang. Perasaan malam nggak lewat jalan yang kemarin gitu kan. Beda jalan lagi bang, jalan lagi. Tapi kok ini warung kayak yang semalam gitu kan. Ya udah turun lah bang, turun ngopi. Taunya bener, si kakek sama si nenek yang semalam. Bu, kemarin kok jalannya kayak beda kata saya. Saya nggak jalan sini. Perasaan kali, kan kemarin adek ibaratnya adek kesini hujan tuh, jalan nggak terlalu ini. Tapi saya dalam hati, saya nggak lewat sini gitu. Ya udahlah ngopi bang, sampai azan subuh. Posisi warung di mana tuh? Di tengah hutan? Tengah Jatuhnya? hutan, tengah hutan, nggak ada kayak rumah atau pemukiman, nggak ada. Cuman itu loh. Saya makan mie, terus ngopi gitu kan, biar ngerokok. Sampai azan subuh. Sampai azan subuh baru berani pulang. Pas pulang ke situ, ya aktivitas seperti biasa bang. Di depan rumah tuh lagi nyapu, lagi beres-beres gitu bang. Dia nanya lagi, lah Anya tidur di mana? Dia nyari warung pak, ngopi, ngerokok, nggak bisa tidur semalam. Itu di hari ketiga bang, hari terakhir. Ya udah yuk, tapi tidur kan? Tidur kata, tidur. Sekarang mau kemana? Cari oleh-oleh. Ntar subuh pulang. Ya udah, kita ke pantai dulu. Habis dari pantai sekitar sampai jam 12-an, jam 1 habis lohor tuh, kita langsung nyari oleh-oleh bang, sampai sore.
Udah sampai sore, kita makan abis maghrib kita sampai di rumah bang. Udah gitu pada masuk kan, pada packing kan, subuh mau pulang, abis azan subuh kita pulang Bandung bang. Oke, berarti masih ada 1 malam lagi ya Iya. yang harus dilewatin ya. Iya, Heeh. 1 malam lagi. Udah gitu packing kan di dalam, saya standby di mobil. Lagian gak enak juga kan lagi pada ngumpul. Alhamdulillah nggak ada bang. Tapi pas sekitar jam 10:30 malam, jam 10:30 itu kayak ada mau muncul lagi bang. Saya langsung ke dalam tuh ke rumah. Aduh nggak akan bener. Ke rumah, lari ke dalam rumah. Ada si, kalau nggak salah pamannya gitu, masih bangun. Kenapa ah? Enggak apa, nggak bisa tidur, nggak ada teman gitu. Padahal udah takut gitu. Udah gitu, ya udah tidur di kamar aja katanya. Tidurlah bang di kamarnya. Kamarnya persis pink rempang lagi. Kamarnya persis pink rempang itu bang. Yang lebih ngeri tuh persis pojokan yang si Kunti itu ada. Oke. Aduh kata saya, udah kayak enak, ya udah mau gak mau bang di kamar di situ. Hati nggak tenang bang, tenangin ngerokok gitu bang di kamar tuh. Lama kelamaan mata agak lelah juga bang, ngantuk. Tapi pas mata lagi merem bang, itu kayak ada wajah depan muka bang. Kayak ada wajah depan muka. Saya kan tidur telentang kayak gini kan, tidur telentang kayak gini. Pas saya buka mata, persis depan saya bang, pocong tuh. Beneran ada. Ada depan saya. Saya kan tidur gini, dia ngelayang depan saya gini bang. Bukan kaget lagi, takut, keluar. Wah, sampai pada bangun semua. Nanyain kan kenapa. Saya ceritain, ada pocong. Saya ceritain dari awal pertama datang, si pocong ini kayak gini. Terus tadi saya tidur, persis ada depan saya. Makanya saya sampai ini. Si pamannya datang bang dengan santai. Si paman yang ngasih saya tempat tidur. Udah nggak apa-apa katanya. Lah, nggak apa-apa gimana? Udah nggak usah takut. Nggak akan apa-apa. Bengong lah bang saya juga. Kok nggak apa-apa? Kenapa pak? Yang jelas ya takut lah ngeganggu. Nggak apa-apa. Udah, sok istirahat dulu. Ya, orang mau istirahat gimana bang? Udah tegang nggak bisa istirahat, bener kan? Itu di jam 1:30 malam bang. 1:30 malam, sedangkan habis subuh tuh harus balik ke Bandung. Nyeritalah si bapaknya. Cerita ternyata di kampungnya dia tuh lagi ini bang, lagi apa, banyak maling. Kayak maling ikan atau hasil tanaman gitu. Nah, ternyata si pocong itu emang sengaja dipelihara di situ bang. Dipelihara si pocong tuh, termasuk si keempat Kunti itu dipelihara buat jagain empang sama perkebunannya dia gitu. Makanya dia sampai bilang nggak apa-apa. Yang menurut bapak nggak apa-apa, menurut saya kan takut. Saya juga lihat katanya masnya pas hari pertama kabur dari mobil, ya maksudnya kabur dari situ gitu kan. Terus hari kedua, karena si pocong itu kalau ada orang baru bang, itu pasti neror, ngejagain empang itu bang, ngejagain empang itu. Makanya dia pas setiap saat pasti ngeliat, nampakin ke orang yang gak dikenal. Ya gimana nggak takut lah bang, orang Kunti yang keempat itu nyamperin,
Terus si pocong itu ngeliatin, nyamperin juga. Gimana nggak takut kan? Dikasih tempat tidur persis di pinggir empangnya. Iya. Terus di pojokan itu. Sampai pas saya mau tidur, tahu-tahu ada depan muka. Gimana nggak takut? Dia dengan santainya, nggak apa-apa. Udah tenang aja. Sok istirahat tidur sekarang. Mana ada mau bisa tidur, Pak. Nggak kerasa cerita itu sampai pada bangun semua sambil packing berangkat pulang ke Bandung. Nah, saya kira bakal udah ya beres di situ gitu kan. Azan subuh, kita udah siap berangkat pulang. Nyampe Bandung kurang lebih jam 2:30 atau jam 4-an lah, kurang lebih jam 4 sore. Saya drop di daerah Sukajadi lagi, drop di situ, udah beres, pulang lah saya ke rumah Bang, ke kosan. Itu kurang lebih jam 5-an Bang, jam 5:30, 6. Saya kan kalau berangkat di kosan suka dimatiin lampu Bang. Dapur, kamar, terus depan aku matiin semua. Nah, nyampe di kontrakan tuh sekitar jam 5:30, 6 saya nyampe. Nyalain pertama tuh ruang tengah, terus kamar. Pas mau nyalain dapur, itu saya dapur kan ada kayak meja ya Bang ya, meja kompor, ada Magicom. Nah, persis di pojoknya tuh di atas Magicom tuh kayak ada kain Bang. Saya perhatiin apaan itu. Pas saya perhatiin sosok pocong yang di sana Bang. Senyum dia gitu. Aduh, saya sampai lari Bang. Udah pintu juga nggak dikunci, saya berangkat nyari tempat tongkrongan. Saya telepon lah si ibu yang customer itu. Bu, maaf kata saya. Kenapa punya nomor paman yang di sana nggak? Emang ada apa? Ini sosok pocong ada di rumah. Dikasih. Udah gitu saya nelfon, Pak, ini ada pocongnya ngikut ke sini. Tahu-tahu ada di rumah. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa, nanti juga nggak akan ada lagi. Sok Masnya pulang sekarang. Emang nggak ada. Pas saya pulang emang udah nggak ada lagi. Tapi pas saya tidur, kayak di belakang saya Bang, kayak ada di belakang saya. 2 hari saya diteror di rumah tuh sama sosok pocong itu Bang. Mukanya yang benar-benar seram kayak gini di atas Magicom tuh kayak gini. Terus pas saya lagi tidur kayak ada di belakang saya Bang, kayak nemenin. Wah, udah nggak tenang gitu. Bener-bener udah nggak tenang. Singkatnya sama si bapak saya udah konfirmasi, Pak ini gimana? Kok kayak ada ngikutin saya terus? Ambil wudhu katanya, coba sholat. Sholat ini aku lakuin Bang. Alhamdulillah di situ aman sampai sekarang. Itu emang ngikutin Bang. Katanya karena merasa saya ke situ asing gitu Bang. Iya. Takut ada gimana. Makanya dia ngikut Bang katanya. Kayak gitu. Mungkin karena pocong sama kuntilanaknya belum dilatih ya. Iya kali. Iya, belum dilatih. Ini bawa saudara bawa gitu. saudara ini ya lihat dulu gitu. Emang yang kayak gitu ada sekolahnya gitu Bang. Iya, karena kan ya mungkin emang ya setan nggak punya otak gitu ya. Iya. Pocongnya nggak punya otak ya. Jadi ya ada orang asing, yang penting ada orang asing ya udah digangguin. Iya, katanya setiap ada orang asing, apalagi kalau diam di situ kan, pasti katanya diikutin Bang. Iya. Karena mencurigakan lah ibaratnya gitu.
perintahnya berarti cuma satu. Kalau ada orang asing ya Iya mungkin. tadi ganggu atau apalah ya, Mm-mm. disamperin lah. Iya. Dan yang saya heran ya, kenapa melihara yang kayak gituan gitu? Kan seenggaknya bisa melihara kayak anjing atau Iya, apa. betul, betul. Tapi ini melihara yang kayak gitu kan nggak masuk di akal bang. Saya juga serius. Saya seumur-umur baru dengar yang namanya melihara yang kayak gitu bang. Sebelumnya sih emang saya pernah ngedengar ada di daerah Cimahi. Di daerah Oh, Cimahi. ada. Ada bang. Heeh. Di daerah Cimahi. Sekarang pun masih ada. Itu yang jualan kayak nasi. Nah, belakangnya rumah makan bang. Itu pocong yang kecil segini sampai yang dewasa ada bang. Pocong bogel sampai pocong tinggi Ya ada. Heeh. Itu selalu nampak bang. Di mana dia itunya? Di belakang rumahnya. Oh. Itu sama melihara yang kayak gitu bang. Saya ngeliat dan saya lari lah bang ya, lari. Terus teman saya yang bilang emang di situ diemnya katanya. Itu dipelihara katanya. Kaget. Saya kedua kali sama yang di Pangandaran bilang yang dipelihara itu. Kalau yang di Cimahi saya lihat ada 3 bang. Pocongnya ada 3. Yang dewasa 2, yang anak itu 1. Itu diam aja bang. Diam aja di belakang rumahnya tuh diam aja kayak gini. Diam aja. Nggak ngapa-ngapain, diam aja. Kayak jagain gitu. Nggak tahu yang dijaga tuh apa gitu di situ. Tapi itu si warung makan tuh rame. Oh. Jadi kemungkinan nggak cuma jaga aja ya kemungkinan ya. Saya kalau itu kurang paham. Saya takut fitnah juga gitu kan. Cuman yang jelas saya pas lewat situ, saya ngeliat nggak pakai mobil. Saya lagi jalan bang, lagi nyari rokok gitu kan. Jalan. Saya perhatiin awal-awalnya itu apaan kata saya tuh. Cuman bertiga bang, ngejejer kayak satu keluarga gitu. Kesini udah nggak bener, lari lah bang. Nah, temen saya nanyain kayak capek emang habis dari mana, habis lari gitu. Emang ninggalin naon ya lihat apa kata. Kayak pocong, ada pocong di mana, di sana ya gini. Dia udah tahu duluan bang. Lah, nah hafal ya kenapa tahu? Itu emang sengaja, emang ada di situ, pasti nampak katanya. Yang ternyata sama bang, yang dipelihara. Nah yang kedua kali yang kemarin di Pangandaran. Oke. Ternyata gitu. Ya memang tanda tanya ya kenapa meliharanya makhluk halus gitu ya, bukan anjing. Kenapa nggak anjing sekalian buat jaga kan? Iya. Kok melihara yang kayak gitu kan? Apa karena di kampung? Tapi kan di kampung biasanya kebanyakan yang melihara kayak anjing kan? Iya. Buat jaga. Mungkin mahal anjing kalau anjing di situ ya. Maksudnya lagi nggak punya duit gitu untuk melihara anjing. Tapi kan bang, kalau makhluk halus kan bisa ada yang second gitu ya. Dari tangan orang lah. Second dia beli. Saya lebih tuh murah gitu. Saya juga emang heran gitu, kenapa nggak melihara anjing itu daripada melihara yang kayak gitu kan. Atau makanannya gampang gitu makanannya. Katanya darah bang. Ya. Katanya dikasih darah ayam katanya. Kasih darah ayam sama telur. Dan mungkin nggak setiap hari ya. Kalau anjing kan setiap hari gitu. Kalau itu nggak tahu. Cuman yang saya tahu cuma dikasih telur sama darah katanya. Tapi buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman melihara, boleh dong tulis di kolom komentar. Biasanya apa aja sih mereka mintanya gitu ya? Iya, katanya sih tergantung permintaannya katanya. Tapi menurut Kang Freddy nih, melihara makhluk halus apakah sama dengan yang namanya pesugihan? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan saya cuma pegang supir. Siapa tahu pernah dengar gitu dari teman gitu. Saya kurang tahu sih. Cuman yang jelas yang namanya ya driver kayak saya gitu kan.
kita datang ke satu tempatnya tuh kita nggak pernah tahu gitu. Yang pasti kayak lotre gitu bang, kayak lotre. Kita selalu dikasih kejutan-kejutan yang emang kita banyak di luar nalar kita gitu bang. Iya. Sering banget saya ngalamin kayak gitu. Nah, Kang Freddy, kalau untuk masalah yang warung itu, aku penasaran nih, apakah warung itu warung gaib atau warung beneran ada nih? Nah, saya kan nelfon tuh abis itu yang pocong ngikutin itu. Oh. Nah, si bapak itu juga nanyain. Waktu kemarin-kemarin di sini pas pergi dari sini, pergi kemana? Ke warung, kata. Ke warung pak. Warung mana? Kata. Nggak tahu, pokoknya ke sana ada satu warung, nggak ada lagi warung. Kata. Ke arah mana? Pokoknya kalau dari rumah bapak, saya langsung ngambil kanan. Kata. Ke kanan. Ke kanan arah ke gunung, katanya. Ke sana udah nggak ada pemukiman. Serius pak. Kalau bapak nggak percaya, coba bapak ke sana. Sok saya ikutin, katanya. Video call lah. Dia nusuk, iya pak bener ke situ. Video call, iya bener ke situ ini. Nah udah pas mau nyampe warung, nah di situ pak, tapi kok nggak ada warungnya. Itu sampai di video call terus nelusurin tuh? Iya, warungnya nggak ada, tapi jejak ban ada di situ. Bekas Kang Freddy? Bekas saya. Bapak kan masih lembek kan. Itu ada, jejak ban masih ada. Saya diam di situ ada. Tempat saya putar balik dulu mas. Oh iya. Putar balik gitu kan. Ada di situ jejak ban. Ke situ kan jalan aja pas buat satu mobil kecil, nggak ada buat akses mobil besar. Itu ada jejak ban, tapi warungnya nggak ada. Nah, yang saya bingung, saya sama anaknya si customer itu makan apa itu, sedangkan kita kan pesen mie instan, terus ngopi gitu. Kalau rokok saya bawa kan, mie instan, kopi. Itu yang kita makan atau yang kita minum apaan? Warungnya nggak ada loh. Ya udahlah, yang penting selamat, kata si bapak. Makanya ibunya waktu itu kayak bingung juga ya? Iya, kayak bingung juga pas nanya di pantai itu. Ke warung mana katanya kan? Ada bu, ada warung, kata saya gitu. Nah, tapi kalau untuk keluarga dari customer Kang Freddy, apakah mereka tahu tentang sosok pocong yang ada di empang itu? Tahu setelah saya ngomong. Oh, berarti dia sebelumnya benar-benar nggak tahu juga. Pertama anaknya yang ngomong, terus ditambah saya yang ngomong. Kayaknya dia percaya. Iya. Cuma pamannya doang yang tahu. Mungkin keluarganya yang di sana juga tahu mungkin gitu. Cuman pantesan yang saya heran tuh pamannya tuh kayak yang tenang gitu, nenangin saya tuh. Tenang, nggak akan apa-apa. Nggak akan apa-apa, aman. Ternyata sengaja dipelihara. Saya kira apa ya, yang kayak gitu nggak bisa dipelihara gitu. Iya. Ternyata bisa dipelihara juga. Yeah. Itu sosok pocong saya seumur-umur baru dengar, sebelumnya yang di Cimahi itu. Kayak gitu. Di Cimahi juga ada. Nggak terlalu ini. Taunya saya ngalamin langsung sama orangnya gitu kan. Di Asia Afrika juga ada, di Jalan Asia Afrika. Di Jalan Asia. Iya, ada. Ya pocong 2000. Pocong 2000, pocong minta 2000 tapi ya. Pocong 2000 sekali jepret 2000. Iya. Oke. Oh ya, Kang Freddy, sempat cerita nggak pamannya kalau di situ tuh pernah ada kejadian nih, ngambil terus didatengin atau gimana gitu? Pernah ada yang pamannya sendiri. Iya, yang cerita. Bukan tetangga, dianya sendiri gitu. Dulu saya katanya melihara yang kayak gini emang rawan pencurian katanya. Terus emang pernah kejadian juga, diikutin mas, sampai dia ngembaliin lagi apa yang dia ambil. Oh, ada yang nyuri nih? Iya. Di empang itu? Iya. Nyuri ikan katanya, nggak tahu berapa ekor katanya.
diikutin. Terus ke si pamannya itu juga kayak ngasih petunjuk, ini yang bawa katanya, ini yang nyuri gitu. Sampai dia ngembaliin kayak gitu. Dia ikutin, dia teror terus katanya. Tapi pas dibalikin udah jadi ikan goreng apa masih ikan utuh? Iya, dia kembaliin Ikan utuh masih. ikan utuh. Belum Mas. sampai digoreng ya. Mungkin dia beli lagi kali ya. Iya dong, penasaran kan? Benar gitu. Iya, ya? benar. Penasaran kan? Benar. Apakah dikasih digoreng ya udahlah nih. Ya mungkin dia ngegantiinnya dia beli ke pasar atau apa gitu. Saya juga nggak tahu. Kang, di kampung sana itu banyak gak sih yang pelihara makhluk halus seperti itu gitu? Apakah cuma dari keluarga customer Kang Freddy atau memang jadi hal lumrah gitu? Kalau itu katanya gitu kan. Saya juga dengar dari si ibunya yang ngomong ada beberapa sih. Ada beberapa yang ini tapi nggak sampai serame itu gitu kan. Ya maksudnya nggak sampai lumrah kayak gitu, nggak semua gitu. Oh, nggak semuanya. Nggak semua, ada beberapa gitu. Ada yang beberapa dia tunjukin, ada tuh yang sebelah sana sama dia juga katanya gitu. Paling kisaran 2 atau 3 orang gitu yang melihara kayak gitu katanya. Terus pamannya buka jasa untuk melihara itu gak? Saya juga nggak tahu. Oh enggak, Nggak tahu. karena gue sepertinya males. Sepertinya seru melihara seperti itu. Gaduh. Enggak ya? Enggak buka ya? Apa nggak tahu ya? Saya karena nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin daerah sana dia adalah kayaknya tempatnya kayak tempatnya kayak. Penasaran dong. Ke situ apa ya? Iya, ke situ apa ya? Boleh Oke. kalau mau ke sana, boleh ayo saya anterin. Tempatnya saya masih inget. Si bapaknya. Enggak jadi kan. Enggak, bercanda doang. Oke, paling cerita dari Kang Freddy itu aja. Kang Freddy ini sebelum ditutup boleh kasih pesan mungkin ke teman-teman mengenai cerita yang Kang Freddy alami. Ya, pada intinya sih buat teman-teman sesama driver, entah dimanapun atau kapanpun, selalu berdoa, tetap tenang, semuanya pasrahkan aja lah sama yang di atas. Itu aja. Ya, itu tadi ya. Ya. Nah, Kang Freddy itu sebelum masuk ke kampung itu sempat baca doa gak atau gimana? Segala dibaca, Mas. Segala Apalagi dibaca, pas lihat penampakan itu. Sebelumnya, Pocong, Mas. sebelum ditampakin. Sebelumnya lupa kali. Lupa ya, ya, mungkin karena itu kali ya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kang Freddy izin pamit. Bye. Ya.